Jadi sudah cukup banyak ya pagi menjelang siang ini bat yang udah melintas di bawah jembatan Mahakam ya. Jadi masih cukup banyak ya itu bat yang akan melintas. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Jadi lintas persada di depan kita ini, lintas persada 05. Coba lihat itu, cukup banyak bat yang udah melintas yang bermuatan batu bara ya untuk pagi menjelang siang ini. Jadi di depan kita ini ada Delta Ayu 1008 yang narik bat Kalimantan Persada. Pemandangan yang sangat cantik untuk hari ini. Aktivitas bat yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Jadi ini bukan pemandangan yang langka. Ini sangat mudah sekali ditemukan hampir di setiap harinya. Apalagi di pagi hari ya. Itu banyak bat-bat yang bermuatan batu bara melintas di bawah jembatan Mahakam dan dibantu asis oleh kapal-kapal tunda yang biasa beroperasi di bawah jembatan Mahakam. Mantap sekali ya hari ini. Jadi bukan suara gemuruh engine dari takbut saja, roda 2 dan roda 4 pun sangat berisik sekali melintas di jembatan Mahakam ya. Nah ini mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Ini ada MTS 85 lintas di bawah jembatan Mahakam. Kameranya sangat goyang nih karena kendaraan yang melintas cukup ramai di jembatan Mahakam. Bisa dimaklumin ya. Nah, ini ya mungkin sekitar 50-70 meter jarak dari dari batch antara takbut dan batch ya. Antriannya selalu ada dan ada saja. Nah ini Indosusus 63. Aduh, ini jembatannya kok tuh tambah goyang ya. Ada alat apa ya, kendaraan berat yang lewat tadi. Padahal setahu saya jembatan Mahakam ini tidak boleh dilintasin oleh truk roda 6 ya. Harus melewatin jalur luar dia untuk masuk ke kota Samarinda. Kalau tidak ada pembatasan bahaya nanti. Makanya truk-truk kontainer yang keluar masuk kota Samarinda itu melalui jembatan Mahulu. Cantik sekali ya. Cantik sekali menurut saya aktivitas bat untuk hari ini. Kayaknya ngerti suara apa. Bahkan saya robot pun berteduh di bawah jembatan ini. Coba lihat, berteduh di bawah jembatan juga dia. Cukup ramai ya. Pagi-pagi sekali, kurang lebih di jam 6 pagi udah sudah mulai start. Ini habisnya kurang lebih di jam 12 estimasi saya, akan lebih ya. Nah, kemungkinan hari ini
bat yang balik kosongan ke arah Jeti kemungkinan agak sepi ya, karena hari ini kelihatannya mereka ngumpul ini, semuanya pada bermuatan. Cuman saya kurang ngerti PT Bayan ini kontraknya sama negara mana dia, belum dapat info saya. Ini saya tidak bisa buat video dari sisi selatan jembatan Mahakam karena tidak ada pelindungan karena jadi kita kalau di posisi utara ini terlindungi oleh kerangka ini ya, jembatan Mahakam. Coba lihat suara gemuruh dari mobil-mobil yang melintas ya. Kalau saran saya sih nggak usah gaspol menurut saya, karena ini jembatan sudah tua dan juga agak sempit menurut saya. Ya slow down saja, karena jembatan ini kurang lebih panjangnya di 400 meter. Karena bukan kita aja yang gunakan jembatan, orang lain pun juga banyak menggunakan gitu loh. Demi keselamatan kita bersama ya kita tertib perkalungan. Apalagi di depan sana itu di pos itu ada polisi yang nunggu gitu ya. Kalau dia selalu ngapel-ngapel biasanya begitu, nggak lama tuh bisa ditahan nanti sama petugas. Nah ini KSU 1 udah terlihat, bahkan udah melintas. KSU 1 cuacanya sangat terik karena tadi pagi embun itu cukup tebal, makanya saya estimasi kemungkinan siang kita lumayan panas gitu ya. Tapi tidak usah khawatir, Kalimantan itu agak susah ditebak. Ini pasnya KSU 171 juga. Antri kayak MotoGP ya. Antreannya coba lihat, nggak ada putus-putusnya. Karena dia loading ke PSL itu cukup sebentar ya, nggak butuh waktu lama. Karena di posisi apa? Di posisi angkornya itu ada PBM, dia juga menyiapkan batch yang dimodifikasi di ada keren, ada joser di sana itu. Jadi sebentar sekali pengerjaannya, mungkin sekitar 2 jam udah selesai juga dia. Sama juga pada saat loading ke tongkang itu kan pakai konveyor. Kalau kargonya siap ya hitungan 2 jam selesai juga. Nah beda kasusnya kalau dia loading secara manual ya bisa sampai 1 minggu. Cukup terik matahari ya untuk hari ini, luar biasa.
dan disusul oleh bak syukur. Bak syukur 57. Mantap ya. Biasanya di sisi untuk pejalan kaki di Jembatan Mahakam ini kalau pagi cukup ramai, diramaikan oleh tiktoker, youtuber, gitu kan, content kreator, youtube kreator, gitu. Tapi untuk hari ini kelihatannya mereka nggak ada ini. Apakah mereka kemarin sudah buat video, buat stok yang banyak, atau mereka lebih pagi lagi ya. Jadi Sungai Mahakam ini seperti sirkuit ya. Mungkin di NTB ada Mandalika, di Samarinda ada sirkuit Mahakam. Seperti motor GP gitu ya. Tapi lintasannya di sini air bukan aspal. Cukup terik sekali matahari. Tampak lagi kendaraan yang melintas ini juga cukup ramai. Kendaraan yang melintas semuanya berkecepatan tinggi. Padahal ini cuma jembatan loh. Seharusnya dibatasin ya kecepatan di 30 atau 40 gitu ya. Kadang-kadang berbahaya menurut saya kalau kecepatan tinggi. Karya sekitar 15. Dan 4 KBT 108. Senang ya, setiap hari kita melihat tumpukan batu bara keluar dari Kalimantan gitu ya. Ya kalau bisa sih harus dibarengin juga ada perbaikan infrastruktur, ada perbaikan di pelayanan ya. Kalau bisa harus seimbang karena ini bukan uang sedikit yang keluar setiap hari gitu ya. Saya cuman nggak tahu penghasilan negara berapa persen untuk di batu baranya gitu ya. Karena di Kalimantan ini ya, terutama di Kalimantan Timur,
Ya selalu dan ada saja sih perbaikan dan perbaikan, peningkatan kualitas jalan gitu ya. Ya kalau bisa jalannya diperlebar lagi, drainasenya. Apalagi renovasi Stadion Segiri itu sudah hampir selesai ya, mungkin di sekitar di 95% udah. Kualitas rumputnya pun juga udah bagus saya lihat. Cuman kemarin kita di sana nggak bisa ambil video, nggak diperbolehkan, nggak ngerti masalahnya apa. Kita mau berdebat pun juga agak males ya. Padahal itu juga untuk kepentingan umum. Artinya kita selalu menginformasikan ke pemirsa karena itu dibangun juga menggunakan pajak dari masyarakat. Jadi masyarakat tuh juga harus tahu gitu kan. Bukan tujuan kita untuk mengekspor kejelekan-kejelekan gitu ya. Untuk sementara Stadion Palaran Samarinda, nah itu masih dalam progres ya. Mungkin selesai Stadion Segiri, dilanjutkan sama Stadion Palaran. Karena sangat sayang sekali apabila tidak direnovasi. Itulah pemerintah daerah, kalau bisa ini jadi pelajaran, jangan hanya bisa membuat tapi tidak bisa merawat. Manfaatnya ke depan apa, jangan membuat pada saat membuat itu semegah-megahnya gitu kan, hanya karena ingin dipuji sama provinsi lain. Contoh di Medan kemarin, sifatnya memaksakan, banyak venue-venue yang dibuat itu kelihatannya agak serampangan, keren sekali gitu kan. Kalau venue yang sudah ada kenapa tidak dipelihara, tidak perlu lagi kita buat yang baru. Kita hanya menambah kualitasnya aja gitu kan. Tambah lagi wasit sepak bolanya di PON kemarin itu juga bermasalah sampai dipukul sama pemain gitu kan. Kalau bisa tidak ada lagi pengaturan skor. Semua provinsi pingin yang terbaik ya, berlaga yang baik lah ya, berkompetisi yang baik, tapi jangan sampai merugikan sama provinsi lain. Akhirnya kemarin saya nggak tahu yang jadi korban itu provinsi dari mana. Kelihatannya wasitnya memegang salah satu provinsi gitu ya. Ya pembinaannya yang dibenerin, tingkatkan kualitasnya. Apalagi selama dipegang sama Pak Erick Thohir ini sangat luar biasa sekali perkembangannya ya. Jadi ada itu di Liga 2 terbukti dia pengaturan skor, akhirnya dipidanakan. Dia harus digitukan ya. Jangan apa ya? Jangan cuman mau ngambil keuntungan dari situ gitu loh. Sementara anak-anak juga berharap pada saat dia bermain bola ya pengen yang terbaik. Kalau kemampuannya dia skillnya dia kalah, kemampuan dia kalah, ya udah sampai situlah gitu kan. Kalau bisa harus berlatih lagi. Nah ini coba lihat antrian batubara, antrian batnya di pagi tadi sempat terjadi penumpukan ya di Sungai Kunjang. Setelah datang tundanya Banto Asis akan terurai dengan sendirinya gitu ya. Dia mengutamakan budaya antri. Bat sama TB-nya aja ya antri, gimana sama kitanya ya? Ya, semuanya pingin cepat gitu ya. Budayakanlah budaya antri. Kalau masuknya bersamaan ya nabrak. Nabrak tiang jembatan nanti gitu kan. Nah, ini karya Star 29. Sangat luar biasa panasnya.
mudah-mudahan panasnya nggak sampai siang hari ya. Kita agak kesulitan membuat video apabila cuacanya yang begini. Jadi kita cari posisi yang cantik. Ini biar lebih dekat, biar kita bisa ngezoom. Saya juga nggak ngikutin lagi harga CIC untuk batu bara saat ini. Sudah jatuh di harga berapa per metrik tonnya. Yang jelas berapa bulan yang lalu itu saya dapat berita ada kenaikan harga ya. Karena Eropa masih membutuhkan batu bara. Karena suplai gas dari Rusia itu terhambat. Jembatan loh ya, coba lihat ke atas. Nah ini jembatan yang baru. Jembatan yang baru ini bentangannya cukup panjang gitu. Nah ini bentangannya yang di sebelah kirinya ini bentangannya cukup jauh menurut saya, jadi agak leluasa lebar melintas di bawahnya. Yang perlu di-assist itu di bawah kolong jembatan Mahakam yang harus dibantu asis, karena jembatan Mahakam ini udah beberapa kali kena serempet sama tongkang ya. Itu lumayan besar juga dendanya. Walaupun besar dendanya, kalau sudah ada pergeseran di tiang tuh sangat berbahaya loh, karena Kalimantan Timur punya pengalaman buruk. Jembatan Kartanegara itu bukan ketabrak, tapi pada saat perawatan kendaraan yang melintas itu nggak dibatasin, akhirnya ambruk gitu. Tapi dalam waktu yang singkat juga dibangun oleh bupatinya pada saat itu, Ibu Rita Widiasari ya. Mungkin sekitar ya 3-4 tahun lah kurang lebih estimasi, di tempat yang sama dibangun kembali ya. Itu dengar suara gemuruh engine dari takbut. Intan Megah 7 suara gemuruhnya. Nah itu Intan Megah 7. ABK nya say hello kita. Semangat, selamat sampai tujuan, semoga terus dapat muatan. Batnya Intan Kelana 2. Ini kurang lebih 4.000 metrik ton ini. Itu terlihat dari draftnya. Berarti 250 feet ya, kalau nggak salah ya. SG, saya nggak ngerti ini SG di grup dari mana. Karena ada salah satu subscriber kita, dia berbagi informasi ke kita bahwa salah satu batch yang bermuatan batu bara itu yang tertulis BYN itu grupnya Bayan ya. Grupnya Bayan, posisi mother vesselnya di Angkoret Muara Jawa sana. Jadi vesselnya itu kapasitas di 100.000 metrik ton, cukup besar. Cuma nggak tahu nih tujuan kemana dia jualnya ya. Rahasia kali ya, nggak boleh berbagi-bagi. Padahal karena saat ini agak sulit gitu mencari buyer, nggak seperti sebelum-sebelumnya ya. Mungkin ya di kisaran di bawah tahun 2019 saya itu masih mudah cari-cari buyer. Nah ini Louis 7, CB Louis 7. Nah itu
Lius bukan Luis. Saya terbaca saya membacanya tadi agak terbalik. Ini menggunakan ram. Oh, ini kelihatannya habis bongkar batu koral ini. Nah, ini Colorado. Ya benar. Ini dekat sini aja nih, samping Big Mall ini. Kalau nggak salah ya. Karena di situ yang paling sering saya lihat bongkar batu koral. Sama di daerah Lobakung satu tempat juga dekat UT itu sering juga bongkar. Tapi yang paling sering di sini nih. Bahkan ada ready mix-nya dia. Oh iya, kapasitas 4000 juga. Ini 230 feet. Kecil sekali. Bukan kecil ya. Artinya ya sesuai lah untuk batu-batu koral. Karena batu koral dari Kaltim ini kebanyakan dari Palu ya. Karena kualitasnya agak bagus ya. Karena batu-batu kita di Kalimantan ini kebanyakan batu-batu padas. Nggak begitu kuat. Ya mungkin ada beberapa tempat yang kualitasnya bagus gitu ya. Tidak semuanya jelek gitu kan. Ada beberapa tempat. Jadi ada YouTuber juga dari luar ya. Jadi dia cerita pada saat itu di sungai mana ya, mungkin daerah Sumatera. Dia menunggu sungai itu sampai jernih gitu kan. Jadi saya komen di situ. Karena seperti di Sumatera itu ada beberapa tempat juga lahannya mengandung gambut gitu kan. Jadi air itu tidak bakal bisa bersih, tidak sebening seperti di Swiss gitu kan, keluar dari celah-celah batu gitu kan. Kalau kita di Kalimantan ya karena keasaman tanah, karena lahan gambutnya juga cukup luas, itulah yang mempengaruhi gitu ya. Jadi saya ajaklah dia ke ini, coba-coba ke Kalimantan Timur. Sungainya juga sama, nggak bakal bersih. Nggak bakal, bukannya bersih, maksudnya nggak bakal bisa bening gitu ya. Nah ini, coba lihat antriannya yang udah melintas, sangat-sangat ramai. Ini bukan pemandangan yang langka bagi kita orang Samarinda. Ini hampir setiap hari bisa kita saksikan keseruan-keseruannya begini. Ya bisa kita artikan ini kayak semacam sirkuit ya. Cuman yang melintas di sini kebanyakan yang bermuatan batu bara gitu ya. Beda di Mandalika. Itu sirkuit beneran. Cantik sekali menurut saya. Jadi kalau kamera saya goyang itu dimaklumin, karena pasti ada kendaraan yang melintas. Biasanya kalau kendaraan-kendaraan yang agak besar, apalagi bis ya, itu jembatan pasti goyang gitu. Karena posisi saya berdiri ini persis di sampingan girdernya, tiang tengah. Jadi batu bara Kaltim hampir setiap hari keluar dari bumi. Artinya tidak ada habisnya ya. Bukan tidak banyak pengamat yang mengestimasikan mungkin 2050 bakal habis gitu ya. Ya mungkin sekarang sudah banyak energi alternatif ya, pengganti batu bara. Seperti tandan sawit, seperti cangkang kelapa sawit untuk pembakaran boiler gitu ya. Ada juga wood itu terbuat dari tandan kelapa sawit dihaluskan gitu ya, baru di-press seperti beriket. Nah itu wood juga sudah ada gitu kan. Jadi banyak energi alternatif. Jadi industri-industri itu bukan bukan mengharap batu bara saja saat ini gitu kan. Cantik sekali. Di belakang kita ini kelihatannya sudah
nggak ada yang melintas ya. Padahal di sana masih ada itu, masih ada bat yang bermuatan. Apakah tunggu nanti siang atau gimana? Nah, ini rupanya bat yang biasa bermuatan batu koral ini terakhir untuk hari ini. Padahal ini baru jam berapa ya? Karena tadi mereka setarnya dari jam 6 pagi ya. Agak cepat ini ya. Oh, masih ada. Tapi saya juga nggak ngerti kapal tundanya nih standby-nya di mana ya. Nah, ini. Coba kita lihat ke sana ya. Jadi coba lihat. Karena beberapa kali saya buat video, kapal tundanya selalu ke arah sana. Mungkin di dermaganya Sungai Punjang ya, mungkin tambat di sana. Kendaraan roda 4 ini sangat ramai yang melintas. Tuh, coba lihat kendaraan roda 2. Karena kendaraan roda 2 untuk di jembatan yang baru itu nggak disatukan sama roda 4. Mirip seperti di jembatan Suramadu ya, di sisi kiri dan kanannya untuk kendaraan roda 2. Speedboat. Tahu ini inspeksi apa? Nah, itu apakah dari tadi juga muter-muter dia, mungkin lihat jembatan. Ini sama nih, kemarin ketemu kamera nih. Dia nggak jumpa kita juga rupanya itu. Pengen kenalan kali ya. Mungkin itu saja untuk aktivitas bats dan TB yang melintas di Sungai Mahakam untuk pagi menjelang siang. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.